Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik kali ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat dulur-dulur yang selalu support dan dukung video-video atau channel-channel saya. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat buat semuanya. Tentunya kita masih selalu berbagi tentang edukasi dan juga motivasi perjalanan hidup dan juga laku spiritual kita. Gimana kita bisa membangun, melahirkan jiwa-jiwa baru, di mana jiwa-jiwa tersebut menjunjung tinggi rasa toleransi dan juga budi pekerti di masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin membahas tentang konsep mata batin dan juga ketajamannya. Karena banyak sekali di luar sana konsep-konsep tentang pengaktifan, pembukaan, jimat, mantra, pil atau apa yang di situ bertujuan katanya untuk membuka atau mengaktifkan mata batin. Bahkan juga ada amalan-amalan yang harus dilakukan, tirakat yang harus dilakukan untuk bisa aktif mata batinnya. Nah, di sini kita bongkar. Kuncinya kita bongkar di sini. Jadi nanti teman-teman atau dulur-dulur semuanya itu biar tidak mudah terbawa arus, tidak mudah dimanfaatkan. Karena pada era sekarang ini banyak cara dilakukan untuk menggoyahkan keyakinan seseorang. Konsep mata batin, di mana seseorang yang bisa membuka mata batinnya itu akan bisa melihat sosok-sosok gaib, benda-benda gaib, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan gaib. Sebenarnya itu hanya hoak atau mitos. Gak ada orang terbuka mata batin itu akan melihat hal-hal itu gak ada. Karena segala sesuatu yang sampean lihat itu sebenarnya adalah dari dirimu sendiri. Nah, konsep mata batin sebenarnya yang bagaimana? Batin itu ada di, katanya loh ini, batin itu ada di hati atau di dada. Nah, kenapa mata batinnya ada di tengah alis kita ini? Dan mata batin itu konsepnya disebut juga mata ketiga, cakra asna. Dan yang bisa mengaktifkan atau yang bisa membuka itu adalah diri pribadi panjenengan masing-masing. Kalau orang lain memberikan amalan, memberikan tirakat, memberikan mantra, itu hanya mensugesti diri panjenengan.
terus lewat jimat, lewat pil atau lewat apa, itu hanyalah trik dan cara. Sebenar-benarnya yang bisa membuka mata batin panjenengan itu adalah diri panjenengan sendiri. Dan mata batin itu sudah menjadi anugerah dari Tuhan dari kelahiran jenengan. Karena apa? Aku bedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Di situ saya beri pusaka atau jimat yang luar biasa, yaitu apa? Daya fikir. Nah, mata batin itu daya fikir sampean itu diarani mata batin. Itu yang makhluk lain nggak punya kecuali manusia. Nah, untuk meningkatkan kekuatan daya fikir panjenengan atau kekuatan otak kita, sampean harus memahami 3 titik dalam otak itu sendiri. Di sana ada sadar, alam bawah sadar, dan kesadaran yang mutlak atau keseimbangan. Dan itu harus dipahami. Nah, mayoritas orang-orang yang membuka mata batin dengan konsep amalan, konsep ada yang diminum, dimakan, ada yang pakai pengisian, ada yang pembukaan, ada itu konsepnya masih konsep alam bawah sadar. Masih ngikuti rasanya dia terbuka. Dari energi rasa yang tinggi itu akhirnya diaplikasikan oleh otak kita dan dibiaskan oleh sinar mata kita, dan akhirnya melihat hal-hal yang dia rasa yakini. Contoh ya pocong ya kayak gitu, kuntilanak itu ya kayak gitu bentuknya, genderuwo itu ya kayak gitu. Itu sebenarnya kan sudah ada di memori pikiran kita, sehingga sampean aplikasikan, sampean wujudkan. Kan manusia itu punya indera pencipta. Jadi sebenarnya hanya di situ. Nah, antara otak kanan, otak kiri, dan otak kecil. Nah, ini 3 titiknya itu. Segitiga bermuda dalam otak sampean atau dalam pikiran sampean. Alam bawah sadar ini menyimpan banyak memori, dan dia menguasai indera perasa. Makanya sampean ngelamun, mimpi, membayangkan itu pakai otak kiri. Nah, otak kanan itu indera kita, kesadaran, melihat kenyataannya. Nah, otak kecil itu penyeimbangnya. Di saat sampean boleh bermimpi, tapi sampean juga harus melihat kenyataan hidup sampean. Di saat mimpi dan kenyataan ini bertolak belakang, sampean juga harus bisa menyeimbangkan diri panjenengan. Nah, ini 3-nya ini harus sinkron. Di saat sampean bisa menyatukan ketiganya ini dinamakan mata batin. Kesadaran diri yang mutlak atau daya pikir yang luar biasa. Jadi orang-orang sebenarnya yang sudah terbuka mata batinnya itu tidak mudah ketipu. Tidak mudah ditipu, ilmu-ilmu itu tidak mudah ditipu. Nah, itu orang yang sudah terbuka mata batinnya, spiritualnya itu sudah di atas rata-rata. Karena apa? Dia bisa membedah misteri-misteri yang masih gaib.
yang orang lain nggak tahu tapi dia tahu. Nah itu sebenarnya hal-hal gaib itu misteri kehidupan yang orang mayoritas tidak diketahui, tapi orang yang sudah terbuka mata batinnya itu tahu. Lah ketajamannya itu ya karena ketiganya ini tadi. Jadi kita itu sebenarnya banyak yang diiming-imingi. Program buka mata batin, mahar sekian, jimat ini, itu hanya iming-iming sampai itu. Sampai kalau terbawa itu sebenarnya sampai itu memakai rasa jenengan karena rasa pengen terbuka. Padahal sampai itu sudah terbuka mata batin. Tinggal sampai mengasah pola pikir panjenengan. Nah, kenapa ada mantranya, Kang Tro? Di saat kamu kurang pede, kurang percaya diri dengan dirimu bahwa kamu itu memiliki daya yang luar biasa, orang dulu menciptakan mantra untuk mendongkrak energimu atau kepercayaan dirimu. Di saat kamu nggak sadar dengan dirimu sendiri, orang dulu membuat tirakat. Kamu disuruh tirakat itu biar sadar diri, biar tahu diri. Itu sebenarnya orang dulu itu luar biasa. Orang dulu itu nggak ada yang ribet buka mata batin, orang nggak ada. Karena apa? Berkesadaran. Ya, orang sekarang itu karena banyak yang nggak sadar, bingung, pengennya tahu barang-barang yang nggak ada. Namanya goib itu kan nggak terlihat. Ya kalau sudah terlihat kan jadinya nggak goib. Sampai menyalahi kodrat itu. Ya gaib itu kodratnya nggak terlihat. Kalau terlihat berarti bukan gaib. Ngopi bro, biar waktu encer. Nah di sini saya mengasih edukasi kepada panjenengan. Jadi di saat sampean pengen tajam mata batin sampean, di saat sampean merasa otak kiri main, di saat sampean melihat dan mendengar otak kanan bermain, apa yang kamu rasa, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu harus kamu seimbangkan. Harus kamu kaji, harus kamu cermati, harus kamu dalami pakai otak kecilmu untuk keseimbangan hidupmu. Nah kalau kamu sudah bisa gitu, kamu nggak mudah ketipu. Nggak mudah ketipu. Ada yang buka mata batin katanya dibuka tabirnya, set. Iku sugesti bos. Itu mainnya masih sugesti. Pakainya masih pakai rasa. Seakan-akan dia terbuka dan dia mengaplikasikan apa yang dia yakini. Itu. Jadi setelah ini kalau jenengan itu mendengar ada pemaharan buka mata batin, pemaharan buka aura, pemaharan buka kebatinan, pemaharan buka ini, buka itulah, wis gak usah diikuti, tapi sampean dalami, sampean renungi lah, sampean lihat kenyataan hidupnya sampean tuh sampean butuh apa, sampean butuh apa sebenarnya, posisimu di mana. Karena manusia itu yo gaib yo nyata. Kalau pengen lihat makhluk gaib sebenarnya ya kita sendiri ini, makhluk nyata yo kita sendiri ini, kita itu bisa gaib bisa nyata. Karena kita hidup di waktu gelap, di waktu terang. Nah jin setan kok keluar kok
waktu gelap aja kan gitu. Nah ini kesadaran berspiritual. Spiritual itu jasmani rohani harus nyawiji, harus bersatu. Antara luar dan dalam harus sinkron. Itu namanya spiritual. Dan tujuannya membenahi perjalanan hidup kita. Nah orang-orang yang sudah bisa membuat tatanan pada hidupnya itu orang-orang yang sudah mempunyai mata batin yang luar biasa. Kalau sampai ngikuti batin ini, sampai itu salah. Kata batinmu itu adalah bisikan setan. Karena di sini ada amarah dan supiyah. Ego, emosi, dan sesuatu yang ingin kamu lebih-lebihkan dalam dirimu. Kamu seharusnya mengikuti apa? Mutmainah. Ini loh, mata batin. Bukan alwamah, amarah, supiyah, tapi yang handle ketiga ini adalah mutmainah gitu. Jadi jangan terbawa oleh orang-orang yang sebenarnya dia itu konsep perekonomian. Kan saya menyampaikan, saya mengedukasi jenengan. Karena saya pernah belajar tentang konsep ini atau pernah mengalami tentang konsep yang ingin sampean jalani itu. Contoh pembukaan, pengaktifan, tabatin untuk melihat hal-hal goib lah, membuka dimensi apa itu, alam lain lah. Kalau sampean pengen melihat hal gaib pada diri sampean atau mewujudkan menjadi nyata, coba sampean punya mimpi enggak? Punya keinginan enggak? Oh ada Kang, terus saya pengen punya mobil. Wujudkan. Nah, kamu pengen itu kan masih gaib, belum wujud deh. Coba kalau mata batinmu tajam bener, wujudkan. Berapa bulan? Berapa tahun? Kapan? Harusnya kamu bisa menentukan kalau mata batinmu tajam. Atau hanya mimpi saja? Nah, gitu. Jadi, di saat otak kiri itu sudah membuat memori, aku harus punya mobil. Otak kanan melihat kenyataannya. Oh, gajiku sebulan 5 juta. Usahaku ini. Mobil ini itu harganya sekian. Berarti saya harus nabung dari hasilku itu sekian. Yang sekian untuk hidup, untuk istri, untuk anak, untuk keperluan hari-hari. Wah, berarti 1 tahun lagi saya punya. Lah itu ketajaman mata batin. Jadi antara otak kanan, otak kiri, otak kecil itu bekerja, bos. Itu kalau dalam ajarannya kita naik ke Sidratul Muntaha, menemukan kesadaran diri yang mutlak atau yang luar biasa. Di saat kamu bermimpi, kamu melihat hidupmu, kamu menentukan, kamu punya pandangan. Nah, jadi kalau sampean hanya ngikuti program-program pembukaan mata batin yang bermahar itu, ujung-ujungnya sampean kok kehabisan uang, ujung-ujungnya ya sampean nggak dapat apa-apa, ujung-ujungnya ya nggak ada gunanya untuk sampean semua, malah hidupnya sampean keleleran. Sampean tuh jangan bangga dibilang sakti, jangan bangga. Ingat, pujian itu adalah hinaan yang tertunda. Nah, hinaan itu adalah pujian yang tertunda selama kita mau mengolah dengan akal pikir kita. Makanya kan saya sering, hidup itu jangan ngikuti rasamu,
lihat juga kenyataanmu. Antara rasa dan kenyataan itu tentukan apa yang harus kamu perbuat, apa yang harus kamu lakukan. Itu sebenarnya mengasah mata batin. Gak usah pakai mantra, gak usah pakai tirakat, gak usah pakai tetek bengek, itu serah usah. Kita pakai daya atau kekuatan energi, kemampuan pada diri kita sendiri untuk membukanya. Dari hidup sampean iku lho, itu proses terbukanya mata batin. Satu, kalau kecil sampean tuh hanya di alam bawah sadar, hanya di alam bawah sadar. Nanti kalau sudah umur setahun sudah masuk ke alam sadarnya. Udah bisa jalan, udah bisa ngomong, bapak, ibu. Nanti kalau sudah kuliah itu sudah masuk ke kesadaran dirinya, sudah bisa menentukan mana impian, mana kenyataan, mana yang harus dilakukan. Itu sebenarnya proses, Pak. Proses. Ya mungkin kalau edukasi saya ini salah, saya mohon maaf karena ini perjalanan spiritual saya yang saya bagikan kepada panjenengan semuanya, di mana dulu saya mencari-cari tentang hal-hal itu dan hanya tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai sampean seperti saya, itu aja. Di saat sampean bangga bisa melihat hal gaib, terus untuk apa dalam hidup sampean? Lah iku namanya otak kecil main. Saya bisa melihat pocong di sini. Terus sampean gali juga. Terus kalau saya sudah bisa lihat untuk apa? Saya sudah bisa melihat makhluk-makhluk astral di sekitar saya. Sampean coba sampean pikir kembali, bikin sampean ribet. Karena apa? Itu halusinasi sampean sendiri. Nanti hidup sampean nggak tenang, sana kemari sampean hanya melihat itu. Lah sampean tidak bisa melihat yang benar-benar keindahan ciptaan alam semesta ini, sampean nggak pernah. Karena apa? Banyak yang datang ke saya untuk menutup hal-hal seperti itu. Dia tidak bisa tidur gara-gara melihat ini. Hidupnya nggak tenang, katanya diikuti ini. Bahkan yang perempuan katanya kalau tidur ada yang nemeni ini hanya untuk menghilangkan itu. Ya, malah ribet ternyata. Sampai mau meribetkan hidup sampai sendiri, bahkan untuk membukanya aja sampai membayar. Apa enggak bagus untuk usaha sampai saja, untuk keluarga sampai saja, atau untuk menyenangkan diri sampai saja, pengen sate atau apa gitu. Ya karena kita belajarnya spiritual, mencermati, memahami, mengkaji, membenahi diri dan perjalanan hidup kita, sehingga kita benar-benar bisa sampai apa sih yang menjadi tujuan kita dihidupkan, kan gitu. Di saat kembali kita juga punya sejarah, punya kenangan gitu loh. Itu sebenarnya spiritual. Ya kalau sampean pengen belajar melihat hal-hal gaib yang benar-benar real, sampean belajarlah sama orang gila. Orang gila itu di mana-mana ngelihat makhluk abstrak. Bahkan dia bisa bicara, tertawa sendiri, ngobrol sendiri, seneng aja dia di mana-mana. Karena apa? Temennya banyak. Kalau sampean hanya ngelihat sesaat-sesaat itu, stres sampean belum mutlak lah.
Kalau sampean pengen bener-bener itu ya ke situ. Cuman belajarlah sama orang gila. Saya seperti ini karena tujuan saya membuka kesadaran. Di saat orang sadar, itu akan menghidupkan jiwa-jiwa yang luar biasa pada dirinya. Nah, dari kejiwaan itu akan membuahkan sukma yang luar biasa, di mana kamu bisa dinikmati oleh orang lain, bisa bermanfaat dan memberi manfaat kepada yang lainnya. Tapi kalau kamu nggak sadar, kamu akan bingung dengan dirimu sendiri, kamu akan bingung dengan hidupmu sendiri, kamu hanya mudah dipengaruhi ke sana ke sini, hanya ikut-ikutan saja, dan tidak bisa menentukan hidupmu sendiri. Karena seseorang yang tidak bisa menghargai dirinya, dia tidak bisa menghargai Tuhannya. Seseorang yang masih tunduk dengan seseorang lain berarti dia meragukan keesaan Tuhannya. Jadilah dirimu sendiri dengan kekuatanmu sendiri, dengan apa yang ada di dirimu sendiri. Seperti apapun dirimu, itu adalah mahakarya yang luar biasa dari Tuhanmu, dan kamu harus benar-benar selalu bersyukur dalam hidupmu. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Di saat yang ada, tidak bisa kamu manfaatkan. Manfaatkan yang apa yang ada di hadapanmu, karena itu jalan untuk masa depanmu. Jangan mencari sesuatu yang enggak ada sehingga kamu menyia-nyiakan apa yang ada di hadapanmu. Nanti efeknya masa depanmu. Itu pesan dari saya. Jadi untuk mempertajam mata batinmu, kuasai 3 titik dalam dirimu. Otak kiri, otak kanan, otak kecil. Bermimpi boleh, lihat kenyataan. Di saat kamu melihat kenyataan, maka kamu akan bisa mewujudkan impianmu itu. Hal gaib menjadi nyata. Real, akal sehat, dan sangat nyata. Karena kita hidup di alam nyata, tapi kita juga hidup di alam gaib. Karena manusia itu dari gaib ke gaib, gaib ke nyata, nyata ke nyata, dari nyata kembali ke gaib lagi. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati.